Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Barsari, NPM 2035164164022. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dari komunikasi intrapersonal, proses dan tahapan komunikasi intrapersonal, dan yang pastinya saya juga membahas faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu apa sih? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, dan mempertimbangkan sampai mengambil keputusan. Sedangkan jika dilihat dari pengertian komunikasi intrapersonal menurut salah satu ahli, yaitu Huda tahun 2013, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu. Seperti halnya ketika sedang menghayal, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Selanjutnya, menurut Rahmat tahun 2009, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus yang kemudian melahirkan proses sensasi. Ketajaman sensasi dipengaruhi oleh faktor-faktor personal. Misalnya, masakan Padang yang dirasa begitu pedas bagi orang Jawa, ternyata bagi orang Sumatera Barat rasanya biasa saja. Dengan begitu, perbedaan sensasi dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, di samping kapasitas alat indera yang berbeda. Tahap yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi yaitu ketika persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil sarapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian, harapan, motivasi, dan juga ingatan. Seperti sensasi, persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi apabila kita konsen terhadap salah satu indera dan mengesampingkan stimuli dari indera yang lainnya. Faktor eksternal yang dapat menarik perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan. Yang kedua, intensitas stimuli. Yang ketiga, kebaruan. Dan yang keempat, perulangan. Tahap yang ketiga yaitu memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi persepsi dan juga berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Kapasitas memori manusia diciptakan sangat besar, namun hanya sedikit orang yang mampu menggunakan memorinya sepenuhnya. Bahkan, Einstein yang tercatat manusia paling jenius baru mengoperasikan 15% dari memorinya. Proses kerja memori melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama informasi itu berada, dalam bentuk apa, dan di mana. Dan yang terakhir yaitu pemanggilan. Pemanggilan adalah menggunakan informasi yang disimpan. Tahap yang keempat yaitu berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga kita tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas tadi, yaitu sensasi, persepsi, dan juga memori. Saat berpikir, maka kita memerlukan penggunaan lambang,
visual, atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan suatu permasalahan, dan menghasilkan yang baru. Beranjak dari tahapan dan juga proses, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Menurut Potter dan Perry, tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi intrapersonal seseorang. Antara lain yaitu, yang pertama perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi, dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa saja yang akan dipilih. Yang kedua yaitu nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang berbeda dan tidak ada penyesuaian antar individu, kemungkinan akan terjadi konflik saat melakukan komunikasi. Yang ketiga, emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, maka dapat dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Jika pada seseorang yang berkomunikasi tidak terkontrol emosinya, maka akan terjadi perdebatan karena emosi yang muncul. Yang keempat yaitu latar belakang sosiokultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan juga merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan juga berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Yang kelima, gender. Pria dan wanita memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya perkembangan pusat komunikasinya lebih bagus daripada laki-laki. Yang keenam yaitu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal oleh penerima. Maka dari itu, pemakaian bahasa yang lazim menjadi faktor yang sangat penting dalam berkomunikasi untuk menghubungkan perbedaan yang terjadi. Yang ketujuh, lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik jika lingkungannya yang aman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan, ketegangan, dan juga lainnya. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah, lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Miranda Mersari, umur saya 20 tahun, lokasi saya berada di Jakarta Timur. Konsep diri positif saya yaitu memandang hal buruk sebagai sesuatu yang memiliki makna dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Konsep diri negatif saya yaitu merasa kalah walaupun belum pernah mencobanya. Berikut pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.